ada masing-masing unit kerja eselon 2 tuh punya agen perubahan, ada pegawai BPI di luar. Itu tuh jadi udah jadi ciri khas. Oh, ini pasti BPI nih. Kita itu harus tahu nih tipikal teman-teman kita gitu ya. Ada yang nurut gitu kan, yang misalkan ayo pakai PIN, ada yang ya udah langsung pakai, ada juga yang udah bodo amat deh. Yang jadi PR-nya agen perubahan tuh gimana caranya kita bisa mengajak teman-teman semua untuk work-life balance lah. Pril, katanya sekarang atribut seragam kita makin lengkap tahu. Lengkap nih makin banyak gitu berarti ya? Iya, makin ada yang pin-pin yang harus dipakai gitu deh. Berarti nggak cuma nentek aja, kudu ada pin ini kayak gitu ya? Iya, lo udah denger belum beritanya? Udah, cuman sekarang kita kok pakai nemtek aja ya? Kok ini banyak sepi ya? Gue juga kenapa nggak pakai pin ya? Kok kayaknya nih kita nggak disiplin gitu ya kelihatannya? Enggak sih, belum aja. Itu idenya siapa sih, Vin? Katanya itu tuh idenya agen perubahan. Oh gitu, jadi membuat para pegawai di BPI khususnya supaya biar lebih rapi gitu lebih loh. Rapi gitu. Oh, lebih bagus oke. lagi. Kayaknya kalau bahas kelengkapan atribut yang kalau kata kamu tadi kan yang ngeidein kan agen perubahan. Nah, gimana kalau kita langsung ngobrol sama agen perubahannya langsung? Oh, lo ada temen lo yang agen perubahan? Tenang aja. Apa Oke, kerjaannya agen perubahan ini cuma nyuruh kita pakai lengkap ya? atribut Atau ada lengkap? perubahan-perubahan yang lain? Nah, itu dia. Sebenarnya kayak tugas-tugasnya apa aja sih khususnya di BPI ini? Iya, tapi sebelum kita ketemu agen perubahan, kita harus sapa sobat PDKT di rumah. PDKT. Halo sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya April, Saya Arini di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Ini udah episode kesekian lah ya, yang nemenin sobat PDKT setiap hari Jumat. Betul Oke, sekali. langsung aja seperti yang udah kita sampaikan tadi ya, kan kita pengen tahu nih agen perubahan, salah satu agen perubahan di BPI. Oke, langsung Jadi aja kita sambut Mayang Syahira. Halo Mbak Mayang. Halo April. Gimana kabarnya Mbak Mayang? Alhamdulillah kabar baik. Baik Ya, ya. kerjaan terus bertambah alhamdulillah. Kerjaan Tapi terus dinikmati, bertambah. ya. sekarang kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya aku ya kerja sama kuliah sih. Oke, lagi nerusin kuliah lagi Mbak Iya, Mayang? lagi terus. Iya, baru masuk kuliah Oke. lagi. Nah, tadi kan kami berdua udah spill dikit nih tentang agen perubahan. Bisa diceritain gak sih Mbak kegiatan Mbak Mayang jadi agen perubahan? Sebagai agen perubahan itu apa aja sih Mbak? Ya, jadi kalau agen perubahan ya sebenarnya itu kan kita kan harus merubah dari satu hal yang kecil dulu ya. Nah, kebetulan nih sekarang itu seluruh kementerian itu kan kita punya core values yang namanya berakhlak, ASN berakhlak. ASN berakhlak. Nah, jadi sebenarnya tugasnya agen perubahan sendiri itu kita harus bisa mensosialisasikan maupun menginternalisasikan itu dengan adanya ASN berakhlak itu gitu. Jadi kan kalau di BPI itu kita ada masing-masing unit kerja eselon 2 tuh punya agen perubahan gitu kan. Nah, kebetulan juga di agen perubahan itu kemarin juga kita sudah mengikuti pelatihan tentang ASN berakhlak gitu. Nah, setelah itu harapannya setelah kemarin pelatihan itu kita bisa sosialisasikan ke semua pegawai di masing-masing unit kerja eselon 2 kita gitu. Nah, kebetulan kan aku di pusat pengembangan daya saing. Nah, di pusat pengembangan daya saing atau di Pusdaing ini kita ada 3 orang agen perubahan. Ada saya, kemudian ada Mas Putra dan Mbak Nadia gitu. Jadi emang banyak ide-ide yang dihasilkan dari masing-masing agen perubahan tuh ya Mbak ya, karena udah dapat pelatihan dan lain-lain. Iya, betul. Jadi kita masing-masing setiap agen perubahan itu pasti punya program perubahan gitu kan. Contohnya kayak misalnya saya nih, kebetulan saya program perubahannya itu mengajak semua pegawai BPI untuk mengenakan atribut yang lengkap. Contohnya tuh seperti ini nih. Apa ada aja tuh pinnya? Iya, ada pin Korpri, kemudian ini ada papan nama, dan yang satu lagi nih ada pin ASN berakhlak gitu. Ini yang bener ini. Ini kita cuma pakai 3 aja ya. Iya. Oh iya, ini juga atribut juga nih penting nih. Jadi kemanapun kita bertugas, kita harus selalu pakai ya, beratribut lengkap.
seperti itu. Hari Jadi Senin sampai hari Jumat dipakai iya terus. betul, Senin sampai Jumat gitu ya, mau kita lagi di kantor atau kita Di lagi luar dinas kantor. di luar gitu ya, kita tetap harus menggunakan atribut lengkap. Jadi tujuannya sih sebenarnya simple ya, kita tuh pengen kalau misalkan ada pegawai BPI di luar, itu tuh jadi udah jadi ciri khas, oh ini pasti BPI nih, soalnya rapi Atributnya gitu ya, ini, atributnya ya. lengkap seperti itu. Jadi bisa dibedain ya Mbak, mana Iya, pegawai yang BPI, tujuannya mana yang sebenarnya itu bukan. sih kalau program perubahan aku gitu. Nah kemudian kan kalau dilihat ini pegawai BPI itu kan banyak ya, ada sekitar 300-an gitu ya. Nah cara gimana untuk memastikan teman-teman tetap beratribut lengkap itu, sebenarnya aku udah koordinasi ke semua agen perubahan yang ada di unit kerja eselon 2 lain gitu ya. Ada dari Pusdatin, Pusbangja, Puspadu maupun dari sekretariat. Jadi masing-masing agen perubahan ini saya minta tolong nih, coba nanti sesekali dilihat teman-temannya udah pada Beratribut lengkap iya atau beratribut enggak. lengkap Itu atau uluran enggak. berhasil tidaknya sosialisasi yang disampaikan gitu Iya ya. betul. Jadi gini, kalau misalkan Pinkorpri ini kan memang sudah dari dulu ya. Kalau PNS, ASN itu kan Wajib. ada Pinkorpri gitu. Tapi yang baru ini kan Pin ASN ASN berakhlak. berakhlak. Iya, ini kan baru-baru ini gitu kan. Nah, tujuannya itu apa sih gitu? Nah, kalau misalkan selama ini kan kita di BPI itu kan setiap hari Rabu ada apel pagi ya. Nah, di apel pagi itu selalu dibacakan nilai-nilai berakhlak itu apa saja gitu. Tapi mungkin ada yang fokus, ada yang kurang dengar gitu ya. Apa aja sih ASN berakhlak? Nah, dengan adanya PIN ini harapannya itu ya kita juga bisa sadar gitu bahwa kita harus menjadi pegawai yang berakhlak seperti itu. Nggak cuma dibaca ketika apel ya Mbak? Iya ya? betul, harus diimplementasikan. Implementasikan juga. Iya. Terus Mbak, dulu awal-awal mula gagasan perubahan itu gimana sih Mbak? Iya, jadi kalau misalnya gagasan perubahan ini ya, kenapa sih pentingnya kita mensosialisasikan nilai-nilai berakhlak ini gitu? Kalau menurut aku sih, ini sudah paket komplit nih, 7 nilai berakhlak ini gitu kan. Kalau berakhlak itu kan, yang pertama ini kan berorientasi pelayanan. Nah itu gimana sih caranya kita terus meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian gimana caranya kita memperbaiki kualitas pelayanan kita gitu, karena kan kita di kementerian itu pasti tugasnya itu sebagai pelayan publik seperti itu. Betul. Nah kemudian kalau yang kedua itu ada akuntabel ya, akuntabel itu gimana caranya kita menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada juga kompeten. Kompeten itu bagaimana caranya kita harus bisa terus meningkatkan kompetensi diri kita sendiri gitu, baik itu hard skill atau soft skill gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu ada harmonis ya, harmonis. Nah, ini juga penting nih karena kita itu kan setiap hari di kantor itu kan ketemunya teman-teman kerja kita ya, itu udah kita anggap keluarga. Nah, dengan adanya harmonis itu harapannya kita bisa selalu kayak menghargai gitu ya sesama rekan kerja, kemudian tidak membeda-bedakan gitu. Kalau untuk harmonis seperti itu mungkin contohnya. Kemudian ada loyal. Kalau loyal ini lebih ke kita harus menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik pimpinan maupun instansi seperti itu. Nah, setelah itu A-nya itu adaptif. Adaptif itu kita harus siap dengan adanya perubahan nih gitu. Jadi kita jangan sampai tertinggal dengan adanya perubahan-perubahan baru. Nah, itu contohnya adaptif seperti itu. Nah, yang terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif itu bagaimana kita sebagai pegawai bisa memberikan kesempatan pihak lain untuk melakukan kolaborasi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita selama ini kita menganggap diri kita sudah pinter gitu ya, sudah paling tahu. Nah, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita harus memberikan kesempatan ke orang-orang, mungkin ke pihak-pihak lain. Gimana sih caranya mereka untuk mengemukakan pikiran atau pendapat gitu. Jadi awal mulanya itu ya aku mikirnya berakhlak ini penting banget untuk diimplementasikan ke seluruh pegawai seperti itu. Nah, itu yang udah disampaikan Mbak Mayang kan udah kayak di luar kepala ya. Maksudnya kita bertiga ya. Gue pernah sering dengar Pril kalau berakhlak tuh, cuman
ya dalam-dalamnya sih Iya, makanya salah Gue satu sering. contoh harus pakai PIN Akhlak. ASN berakhlak biar Iya. inget terus Biar inget ya. terus harus berakhlak gitu kan. Betul, karena itu udah nilai-nilai yang emang harusnya kita terapin di dunia kerja gitu kan. dalam memberikan pelayanan ya Betul. tentunya. Oke, nah Mbak Maya tadi kan udah dijelasin sedemikian rupa gimana program-programnya di agen perubahan, apalagi di masing-masing pusat, di masing-masing eselon 2 tuh unit kerja eselon 2 itu juga ada agen perubahannya, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, berat nggak sih Mbak, tantangannya apa sih sebagai agen perubahan tuh? Iya. Apa segitu banyaknya kerjaan atau gimana tuh Mbak? Oke, kalau tantangannya sendiri sih ya, oh ya jadi tadi kan itu baru satu program perubahan ya yang aku sebutkan. Nah kalau untuk Kak Nadia ini agen perubahan Pusdaing itu dia punya program perubahan, dia menempelkan semacam apa ya poster di ruang kerja. Tapi saat ini baru Pusdaing aja sih gitu. Jadi Poster apa tuh Mbak kalau poster boleh tahu? ASN berakhlak. Oh, poster Jadi ASN harapannya berakhlak. tiap orang kalau misalkan lagi lewat nih, oh iya kita harus ada berakhlak ya. nih gitu kan. Sampai apal sih Sampai dia apal, pakai biar poster tiap dari hari dia. Hari Rebo ya. Iya. Jadi pas apel udah apal gitu kan. Ya itu. Terus juga kalau untuk program perubahannya Mas Putra itu dia membuat kalimat-kalimat motivasi yang rencananya nanti akan ditempelkan di seluruh unit kerja di BPI gitu. Tapi walaupun terlihat kerjanya sendiri-sendiri, tapi kita bertiga tuh selalu berkolaborasi sih. Lagi-lagi harus kolaboratif. Iya betul, harus kolaboratif gitu. Nah kemudian untuk tantangannya ya, untuk tantangannya itu yang pertama kita itu mungkin harus bisa mengenali teman-teman kita sendiri dulu ya, di lingkungan kita itu seperti apa gitu. Ini yang penting sebelum kita akan melakukan perubahan. Yang lain Iya, benar. jadi kita harus tahu dulu teman-teman kita itu seperti apa sih gitu. Karakter orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui itu. Tapi yang lebih sulit ada lagi nih. Sebelum itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Contohnya sebagai kayak aku ya. Aku kan sebagai agen perubahan, tapi bukan berarti aku udah paling perfect, aku udah paling udah baik paling baik lah gitu. Aku pun di sini masih belajar gitu ya, gimana sih caranya untuk menjadi agen perubahan yang baik gitu, bagaimana aku bisa mengubah teman-teman gitu ya. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, yang kedua ini tantangannya kalau kita bicara perubahan ya, ini kan ada 3 kategori penerima perubahan, ada 4 kategori penerima perubahan. Jadi yang pertama itu ada inovator. Nah, inovator itu dia biasanya suka ngide tuh. Suka ngide, suka berinovasi gitu. Nah, nanti dari situ biasanya dia yang mengajak orang-orang untuk berubah gitu. Nah, yang kedua ada namanya early adapter. Iya, nah early adapter itu ini enak nih kalau misalkan yang diubah itu punya sifat early adapter karena ayo aja gitu kan, Woles aja. Iya, diajak apa mau gitu kan. Nah ini yang early adapter nih. Nah kemudian yang ketiga itu ada late adapter. Iya, kalau late adapter tuh susah ya berarti ya? bukan susah sih, dia kayak apa ya? Mikir-mikir dulu deh gitu kan. Nanti kalau ibaratnya kalau misalkan lihat udah pada rame baru Ya, yaudah baik, ikut ya, gitu. ya. Ya, itu late adapter. Nah, yang keempat Ini yang paling susah ya Mbak? ya, dan yang keempat itu ada di kategori laggards. Laggards itu ini kategori yang tidak mau menerima perubahan karena dia pikir dengan adanya inovasi atau perubahan itu memiliki resiko yang tinggi. Jadi dia takut untuk berubah. Nah, sebenarnya paling berat itu tantangannya kalau di suatu organisasi itu anggota organisasinya mempunyai sifat yang itu gitu. Jadi ya harus pinter-pinter kita gimana ya untuk bisa mengajak orang-orang untuk berubah ke yang lebih baik. Seperti itu. Tapi Mbak Mayang di BPI nih banyak kan yang mana Mbak? Kategori 1, 2 atau 3 atau malah 4 Mbak? yang paling Atau jangan-jangan yang nggak mau nerima perubahan Mbak? Kalau di BPI ya mungkin lebih banyak ke 1 dan kedua lah, karena saya percaya teman-teman di BPI ini kan selalu berinovasi ya. Terus juga kalau ada perubahan itu dia mau berubah gitu kan, karena mungkin karena adanya
perkembangan zaman gitu ya, dan ada rasa tidak ingin tertinggal. Jadi kalau saya lihat teman-teman pegawai di BP ini ya punya dua itu sih gitu. Masih kategori. Mbak, ini bukan berarti karena kita nggak pakai PIN kita kategori keempat, Iya, Mbak. bukan ya Mbak? Maaf ya Mbak ya. Enggak, Ini enggak. takut nih. Oh gitu ya. Tapi besok-besok pakai PIN. Pakai. Langsung diulti. Langsung diulti. Emang boleh seulti itu? Tapi Mbak Mayang ini kan salah satu programnya ini kelengkapan atribut ya. Iya. Kalau misal teman-teman di sekitar Mbak Mayang tuh ada yang nggak pakai, itu cara ngingetnya gimana Mbak? Apa masih sungkan atau masih Nggak enak. masih nggak enak? Terutama kayak gitu? yang lebih tua kan Mbak. Nah, Kadang biasanya kita kan kayak, Iya. kadang ada yang lupa atau gimana gitu? Atau Iya. dibiarin aja? Jadi mungkin tadi yang pertama kali yang udah aku sampaikan ya, kita itu harus tahu nih tipikal teman-teman kita gitu ya. Ada yang nurut gitu kan, yang misalkan ayo pakai PIN, ada yang yaudah langsung pakai, ada juga yang udah bodo amat deh gitu kan. Nah mungkin kalau yang agak kurang nurut ya aku lihat dulu nih karakteristiknya sehari-hari, emang dia seperti itukah atau memang karena proper aku gitu kan. Kalau misalkan memang dia berapa hari belum pakai ya mungkin bisa aku ajak bicara ya gitu, kayak ya mungkin aku ingetin gitu, ayo Pelan-pelan gitu ya? pelan-pelan aku ingetin gitu, ayo kita pakai PIN gitu ya, pakai atribut yang lengkap gitu kan, karena nanti mungkin kalau ngelihat teman-teman pegawai lain sudah pakai atribut lengkap, kamu sendiri yang nggak pakai jadinya apa? malu gitu ya. Iya, Apalagi pas kan apel ya. malu gitu. Lihat ke semua orang Apalagi ya. Iya, apalagi pas apel gitu kan, dilihat ketemu sama banyak orang gitu. Mungkin ya itu sih solusinya, kita pendekatan personal aja gitu, secara personal. Karena kalau tadi kata Mbak Mayang emang kudu ngenalin karakteristik orang, apalagi di sekitar kita. Karena kan Iya. karakter orang beda-beda gitu ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Terus Nah, Mbak, lo dengar nih, selain sibuk di Kemendes, Mbak Mayang ini juga sibuk olahraga juga. Nah, olahraga apa tuh Mbak? Kalau olahraga ya, aku main di beberapa cabur sih ya. Tapi yang paling aku suka itu ya, aku main ski air. Wih, ski air. ski air kayak gimana sih olahraganya? Aku nggak tahu sumpah. Aku belum pernah sih. Ski air tuh kayak Ski gimana air, Mbak? ya, ski air tuh yang kita ditarik pakai boot kita di belakang gitu. pakai tali. Oh, yang di pantai ya biasanya ya. Di Nggak. Di danau juga bisa sih. Danau Di bisa. juga bisa. Iya. Itu udah hobi dari kecil atau dari kapan sih Mbak? Atau baru-baru aja menekuni? Dari kelas 6 SD aku main ski air. Aku kelas 6 aja kayaknya masih bekel deh. Gue masih lompat tali, pernah tau nggak? Kasti. Oh, kasti. Olahraga tuh kan. Masih bagus ya lo. Nah jadi ski air, terus ada olahraga Lain juga lain nggak Mbak, nggak, yang Mbak? disukain sama Mbak Mayang? Selain Olahraga, ski. yang lainnya ya. Yang lainnya mungkin badminton aku suka lah. Terus juga sepeda ya, goes. Aku suka goes juga. Terus ya apa ya, dulu waktu aku masih sekolah tuh aku dibilangnya aku atlet semua cabur gitu, karena aku suka semua olahraga gitu. Pokoknya paling semangat deh. Agustus kemarin ikut lomba apa aja Mbak Mayang? Kalau Agustus kemarin berhubung lagi overload kerjaan, aku justru nggak ikut apa-apa. Sama sekali. Iya. Oh teman saya ada Mbak yang hampir semua cabur ikutin Mbak. Oh gitu, ada juga. Basket iya. Ikut. Futsal iya. Dia ngisi slot kosongnya Mbak Mayang. Oh itu. Gitu. Ngisi slot ya. Tapi kemarin dengar-dengar katanya sempat ngisi di Biro Kepo ya Mbak? Iya, aku diundang Biro Kepo kebetulan. Kemarin itu bulan September kan lagi Hari Olahraga Nasional. Oh iya. Tanggal 9. Jadi sebelum itu Biro Kepo kebetulan ngadain acara, ngadain event webinar tentang olahraga gitu. Jadi kita bicara gimana keseimbangan antara kerja dan olahraga. Iya. Work life balance sama olahraga Iya, ya Mbak. betul. Iya, keren Nah, banget sebenarnya loh, itu jadi juga langsung. yang jadi PR-nya agen perubahan tuh. Gimana caranya kita bisa mengajak teman-teman semua untuk work life balance lah gitu. Nah. Karena kalau menurut aku ya kerjaan itu nggak akan habis, tapi usia kita akan habis. Jadi Kerjaan nggak akan habis, tapi usia yang bakal habis. iya, jadi pentingnya work life balance tuh sebenarnya itu. Work life balance tuh ya jangan cuman kerja
Ya. nonton, main, jangan cuma itu. Cuma gini gitu deh. Cuma susahnya gini, kita kan di Kementerian Desa ya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Urusannya itu kan kita pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kan nggak ada work hours-nya. Jadi nggak kayak kita yang jam 8 datang, terus jam 4 pulang gitu kan. Mereka tuh 24 jam dan 7 hari tuh bisa melakukan pemberdayaan gitu. Jadi aku pun juga sebenarnya kadang ya malam-malam tuh suka ada yang dari desa WA gitu. Kan kebetulan tuh di Pusdeng itu kan kita punya desa cerdas ya. Di desa cerdas itu kita banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh duta sama kader digital gitu. Jadi sering juga gitu. Udah jam 10 malam ada yang WA aku gitu. Weekend Weekend pun juga ada yang hubungi aku gitu. Jadi kadang aku mau nggak bales tapi aduh mereka juga mereka masih juga kerja. butuh gitu kan, karena ya itu tadi yang aku bilang, pemberdayaan itu tuh bukan kayak kita di sini yang ada jam kerjanya, tapi itu anytime kita bisa lakukan itu gitu. Tapi ya tadi ya work life balance itu penting kalau menurut aku. Ini kan cara Mbak Mayang buat menyeimbangkan gitu ya, nggak cuma kerja aja tapi olahraga, salah satunya ski air. Itu udah main di mana aja sih Mbak, kalau boleh tahu Mbak, berlaga di mana aja nih? Oh, kalau pertandingan itu aku awalnya pas main ski air itu kan kelas 6 SD ya. Aku ikut kejuaraan nasional pelajar, tingkat pelajar. Nah, terus selain itu ada kejuaraan nasional tingkat umur. Jadi ada U17, ada berapa 21 gitu kan. Itu ada tuh sesuai kategori umur. Nah, tapi yang paling berkesan ya, aku ikut Pekan Olahraga Nasional, ikut PON. Tahun keren banget. Ya, aku ikut PON tahun 2012 di Riau. Terus ikut PON 2016 di Jawa Barat. Waktu di Riau alhamdulillah dapat 1 medali emas sama 1 medali perak. Keren banget. Agen perubahan kita nih. Agen perubahan yang sangat berprestasi. Mana? Jakarta aku membela Provinsi Jakarta. Ya. Luar biasa Mayang saya kira. Oke, jadi emang benar-benar nggak cuman hobi tapi jadi prestasi, iya nggak sih? Oke. Nah, Mbak Mayang, ini kan kita tadi udah ngomongin tentang agen perubahan, tentang prestasinya Mbak Mayang juga tentunya. Ada yang ingin disampaikan nggak sih Mbak? Ada pesan nggak sih Mbak buat sobat PDKT? Mungkin sobat PDKT ya, ini pesannya itu yang pertama, dengan adanya perubahan zaman yang terus menerus, mungkin kita harus bisa mendukung birokrasi yang agile. Jadi sekarang itu kan mungkin kita lihat banyak aturan-aturan baru ya gitu. Kita tuh jangan malahan kayak ribet nih, apa sih gitu kan, males gitu. Malah kita tuh harus mengikuti itu gitu. Karena apa? Kalau kita nggak mau mengikuti itu, kita bisa tertinggal gitu kan. Nah kemudian mungkin kita harus jadi pegawai yang mempunyai wawasan luas ya. Mungkin yang tadinya kita punya fixed mindset, kita harus bisa berubah menjadi growth mindset. Artinya contohnya nih ya, dulunya kita takut sama tantangan gitu, tapi dengan adanya growth mindset itu kita bisa lebih berani menerima tantangan gitu. Karena dengan adanya tantangan itu mungkin itu bisa jadi pembelajaran kita gitu kan, dan akhirnya diri kita bisa berkembang seperti itu. Nah mungkin contohnya lagi yang tadinya kita tidak mau menerima kritik, tapi kita harus berubah bagaimana kita bisa belajar dari kritik itu gitu. Nah yang terakhir mungkin yang tadinya kita menyerah ya, yang tadi kita menyerah, mungkin kita harus bisa berubah, kita harus gigih gitu ya, menjalani rintangan-rintangan yang ada. Seperti itu. Terus yang terpenting itu kita harus peduli dengan sesama gitu ya. Kita jangan egois ya, jangan cuma mikirin diri sendiri lah gitu. Kita harus peduli, apalagi kita itu kan di kantor. Jadi kan gini ya, ini juga jadi jadi challenge-nya agen perubahan ya. Budaya kerja yang tadinya ada eselon 4, eselon 3, sekarang kan udah nggak ada. Iya. Nah, kalau aku pribadi ya, aku pengennya teman-teman walaupun nggak ada eselon 3, eselon 4, tapi kita masih bisa menghargai sama teman-teman yang sudah senior gitu. Jadi bukan berarti nggak ada eselon 3, eselon 4 kita seenaknya langsung kayak gimana gitu ya. Nah, itu jangan. Makanya tadi aku bilang
mungkin pesannya tadi ya, kita harus bisa menghargai sesama lah gitu, atau menghargai teman-teman kita yang apalagi kita itu di kantor itu kan tiap hari ketemu gitu ketemunya kan. itu aja ya. Itu Lebih aja. banyak waktu di kantor ya, Iya, daripada di rumah gitu. dari pagi sampai sore malam gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, terus mungkin pesannya lagi ada yang menarik nih. Jadi waktu aku dulu penerimaan CPNS ya di Makarti, itu ada seorang pejabat yang bilang, improve your skill before you replace, katanya gitu. Improve your skill before you replace. Kita harus improve, kita Harus upgrade. iya, kita harus upgrade terus gitu Skill. ya. Kita harus upgrade terus skill kita gitu kan. Nah, makanya saya juga apresiasi nih sama BPI ya. Kemarin itu kan kebetulan saya termasuk orang yang diikutkan English class gitu. Jadi iya banyak, bukan saya doang sih. Ada teman Banyak ternyata. Makanya pegawai BPI ternyata banyak yang jago bahasa Inggris ya. Jadi harapannya mungkin ya mudah-mudahan nanti skillnya bertambah dan diadakan lagi tuh Kelas-kelas kayak peningkatan kapasitas buat pegawai-pegawai, tapi sesuai dengan passionnya lah gitu. Karena kemampuannya juga bertambah. kalau ada pelatihan sesuai passion tuh enak. Kita nggak disuruh, ayo masuk. Kita datang sendiri. udah enjoy soalnya, Karena udah suka gitu kan. Beda kalau misalkan terpaksa ikut pelatihan ya siapa juga yang mau karena bukan passionnya dia. menggugurkan gitu. kewajiban doang. Iya, makanya kalau bisa lah ya, kalau bisa mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan ya itu sesuai passion lah gitu. Oke, emang luar biasa Biasa Mayang. Karena udah banyak nih kita dapat ilmu ya hari ini ya. betul. Sekarang kita kasih kuis. Aduh, Kita kuis dulu ya Mbak. Sebenarnya bukan kuis yang susah-susah sih Mbak Mayang. Ini Kuis cepat. Nah, apa sih Rin? Iya, mesti maju. Kuis cepat, jawaban cepat. Oh gitu. boleh. Jangan susah-susah ya. Enggak susah. Nah, pertama, musik atau olahraga? Waduh, berat juga ya. Olahraga. Olahraga. Udah jelas ya. Ski air atau apa Mbak? Ya, ski Apa air aja? boleh. Ya, boleh. Semua cabang boleh. Banyak mikir soalnya. Ya. Emang olahraga ya? Passion dari Olahraga. kecil ya berarti ya Mbak ya? Tapi berat juga sih. Aku suka musik loh. Oh, kalau Mbak Mayang sukanya musik apa? Oh, Bukan, maksudnya aku suka main musik. oh suka main musik. Aku suka main musik. Oke. Jadi Gitar, kahon. berat juga pertanyaannya. Saya main gitar, kahon nih. Gitar, kahun, piano, Bisa semuanya. bass. Ya, dikit-dikit sih. Aku nggak pro, tapi ya bisa dikit-dikit lah gitu. Allah, pusing Oke. gue terlalu banyak talentanya. Yang kedua, sushi atau tteokbokki? Oh, sushi lah jelas. Sushi. Suka makanan Jepang, Mama Yang? Suka banget. Kalau selain sushi apa aja yang Jepang yang makanan Mbak suka? favorit? Ya kan kalau Jepang tuh banyak, ada teppanyaki, ada takoyaki, sashimi, udon gitu. Suka banget kalau Jepang. Sushi teh apa Ichiban? Nyebut Sushi merek. hero. Kalau suka makanan Jepang, kalau makan sushi wasabi suka nggak Mbak? Suka wasabi. Ya ampun, suka banget wasabi. Soalnya kan aja bikin pusing gitu Iya, kan? dan banyak-banyak. Kalau pusing berarti kebanyakan, kan dikit-dikit aja wasabi. Oke. Next, Amerika atau Swiss? Swiss. Kenapa Mbak? Negara impian? Ya, aku suka ke tempat yang belum pernah aku datengin. Oh, berarti Amerika udah. Kebetulan udah sih. Mainnya kita yang kurang jauh ternyata. Bosnya kebanting. Pertanyaannya gitu lagian ya. Iya, lagian pertanyaannya gimana? Bikin pertanyaan. Berarti ini salah satu tempat impian Swiss Mbak Mayang ya? Iya, aku tuh pengen ya ke Swiss. Jadi Swiss itu kan terkenal ya, dia punya desa-desa Pemandangannya yang bagus ya, iya, Mbak. tapi pemandangannya itu kalau oke lah kalau let's say kota ya. Downtown-nya tuh itu pada umumnya ya luar negeri kayak gitu gitu kan. Tapi kalau desa-desa, ini aku coba ngeliat di Instagram ya, makanya aku pengen banget ke Swiss. Itu desa-desanya keren banget. Jadi kalau misalnya Kementerian Desa mau studi banding bisa tuh ke Swiss. Kita lihat iya. Aku juga mau. Kebetulan kan kita belum pernah ke sana. Iya Mbak. Aku juga lihat Swiss cuma dari FYP TikTok aku doang. Yang selanjutnya Elton John atau Firehouse? Elton John. Lagu favorit? Lagu ya? Lagu ya. Oh,
Lagu favorit apa Mbak Mayang? Elton John. Ini Sacrifice. Sacrifice. Ya. Oke. Your Song juga sih, suka sih. Emang genre-genre musik Mbak Mayang apa aja sih yang paling disukain? Jadi aku tuh suka banyak nih aku suka ini. Aku tapi setiap dengerin lagu, aku harus tahu nih aku lagi dengerin lagu sama siapa. Kayak misalkan kalau lagi naik mobil sama orang tuaku, pasti aku yang aku dengerin ini lagu-lagu lama ya, yang old song gitu. Makanya aku tahu Elton John, aku Menyesuaikan tahu Fahrenheit. juga. Iya. Kompot itu masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan Biasa. terus udah gitu, kalau misalkan sama teman-teman gitu ya suka lah yang IDM, yang lagu-lagu baru gitu suka. Tapi aku suka juga koplo karena gini. Bagus. Aku Yoi. Bener. Jadi gini. Dari boy geng. Waktu kuliah, aku kan kuliah di Semarang ya. Nah, aku waktu itu dapat KKN. Waktu KKN nih, aku dapat lokasi di Temanggung. Aku 42 hari di sana. Ya di situ kan lagunya koplo gitu kan waktu itu Setiap hari tahun 2017 tuh lagi in banget Via Valen sama Nela Karisma. Justru yang baru-baru ini itu masih kurang. Kayak sekarang tuh NDX tuh masih ya Denny Caknan Masih itu di bawah dulu Via tuh belum Valen. Terkenal sekarang. Happy Asmara, justru Happy iya Happy Asmara. dulu belum ada 2017 tuh belum ada. Via Valen. Pianisti, iya pianisti dulu pianisti. Yang dia Valen ya. Dulu aku sampai nyari gimana cara gabung di pianisti itu. Sisi lain dari Mbak Mayang Zahira. Iya, makanya aku ya menyesuaikan gitu. Makanya kalau ditanya genre musik ya aku tadi jawabannya aku menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dengan Aku, siapa iya, dan lagi di mana. sama siapa. Iya, aku dengerin lagu tuh lagi sama siapa gitu kan. Terlalu keren. Gitu sih. Yang terakhir. Mbak lebih suka nyanyi atau masak? Nyanyi lah, aku masak mie. Gak, jadi kalau masak ya soalnya tuh aku tuh pengen belajar bukan pengen ya, aku masak yang simple-simple lah gitu ya. Cuman kadang mamaku tuh nggak percaya kalau aku di dapur. Jadi kayak buat bikin apa sih gitu. Lagi bibi aku tuh paling males kalau aku lagi di dapur. Jadi kalau misalnya liat aku lagi di dapur, dia lebih baik ke kamar. Jadi kalau misalnya ada huru-hara di dapur ya udah dia nggak mau tahu. Daripada dapur berantakan ya. Pakai kayak Oke. ya aku pilih Nyanyi aja. deh. Suka musik. Oke. Berarti emang Mbak Maya nih musik suka, olahraga Olahraga suka. suka. Emang Iya. balance ya. Semua musik dan semua olahraga lagi. Dan kadang tadi kan bisa alat musik. Alat musik apa aja Mbak Maya yang bisa? Yang dikit-dikit ya, piano. Motong nih. Lu PNS sambilan ya, Mai? Aku juga bingung. Sumpah. Ke Amerika udah. Musik semuanya oke. Oke. Terima kasih banyak Mbak Maya Mayang. udah ngobrol dan menjelaskan Hadir. banyak banget buat kita berdua dan juga buat sobat Sobat PDKT. PDKT di rumah. Jangan lupa juga podcast Desa Kepengen Tahu bakal hadir setiap hari Jumat jam 5 sore di YouTube BPI Kemendesa PDTT. jangan lupa like, Komen subscribe, dan bunyikan loncengnya. dan juga share. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Saatnya saya April undur diri. Saya Arini. Saya Mayang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PDKT makin dekat dengan desa.